Nabi orangnya jaga banget sama wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Dan di dalam wudhu ini Bapak, Ibu, ada rahasia yang besar yang kita banyak nggak tahu. Pasti Nabi memperbarui wudhunya. Kenapa harus wudhu setelah dari kamar mandi? Kenapa nggak sekalian aja Nabi wudhu di kamar mandi? Ternyata wudhu di kamar mandi itu hukumnya makruh, kecuali darurat. Karena di rumahnya kagak ada keran kecuali di dalam kamar mandi. Kalau dia mau wudhu, dia harus keluar dulu misalkan. Dia harus pergi kemana dulu, berapa langkah dari rumah, berapa meter. Nah ini nggak perlu, cukup dia di dalam kamar mandi dan dia nggak kena makruh. Pasti Nabi ke kamar mandi. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, rupanya Nabi itu orang yang sangat menjaga wudhunya. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan, man asabahu syai'un wa huwa ala ghairi mutawaddi'in fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang terkena musibah, terkena sesuatu yang buruk, dan dia dalam kondisi tidak berwudu, maka jangan salahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Artinya kalau kita kena musibah dalam kondisi nggak berwudu, sial kalau kata Nabi mah. Itu orang sial. Kecelakaan dalam tidak berwudu, sial. Makanya ada hadis meskipun dhaif hadisnya, man mata ala wudu'in mata husnul khatimah. Ini hadisnya dhaif tapi bisa dipakai buat fadailul a'mal. Meskipun hadis dhaif bisa dipakai buat fadilah. Siapa yang meninggal dia dalam kondisi berwudu, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi orangnya jaga banget sama wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Dan di dalam wudhu ini Bapak Ibu ada rahasia yang besar yang kita banyak nggak tahu. Di dalam hadis yang sahih Allah berfirman, hadis qudsi, Allah bilang, man ahdatha walam yatawaddo'a faqad jafani. Kalau ada hamba saya dia batal, dia berhadas, terus dia tidak langsung berwudu, dia mengecewakan saya. Waman ahdatha wa tawaddo'a wa lam yusalli rak'atain faqad jafani. Yang batal, habis itu dia wudu, cuma dia nggak sholat 2 rakaat setelah wudu, sama masih ngecewain saya kata Allah. Man ahdatha wa tawaddo'a wa shalla rak'atain wa lam yad'uli faqad jafani. Habis batal dia wudu, habis wudu sholat sunnah 2 rakaat, cuma dia nggak doa sama saya, tetap masih ngecewain saya. Tapi lanjutannya nih, lihat, man ahdatha wa tawaddo'a wa shalla rak'atain wa yad'uli wa lam astajibu lahu faqad jafautuh kata Allah. Dia wudu udah, habis wudu sholat 2 rakaat udah, habis sholat 2 rakaat minta sama Allah udah, terus Allah bilang saya nggak kabulin doa dia, bukan dia yang ngecewain saya, tapi saya yang mengecewakan dia. Artinya nggak bakal ditolak doanya orang yang setelah wudu sholat 2 rakaat. Makanya ada sholat sunnah wudu. Jadi Nabi pernah bilang, Bilal, saya ngedengar ada suara sendal kamu di dalam surga. Kamu ngelakuin ibadah apa kata Nabi? Bilal bilang, gak ada ya Rasulullah, kecuali saya hanya sholat 2 rakaat setelah wudu. Rupanya sebab dia sendalnya itu bisa ngelangkah di dalam surga, suaranya kedengeran, gara-gara dia sholat sunnah wudu. Belum mati surganya udah, sendalnya udah nyampe duluan ke surga. Kalau sendalnya aja nyampe ke surga, apalagi pecinya, apalagi baju kokonya, apalagi sarungnya, pasti nyampe.